Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan suling pada tanggal 10 Juni tahun 2022. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan bisa menjadi rema, bisa menjadi berkat, dan bisa menjadi dampak untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Ditopang Kasih Setia Tuhan. Yang bacaan Alkitabnya diambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur 13 ayat 6. Allah berfirman, "Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita didiamkan oleh seseorang karena kita melakukan sebuah kesalahan? Tentu hal itu sangat tidak menyenangkan. Suatu kali, saya pernah mengalaminya. Sungguh tidak nyaman rasanya. Diacuhkan, tidak dihiraukan, dan itu membuat saya semakin tidak tahu harus berbuat bagaimana. Jika didiamkan oleh sesama saja tidak nyaman, bagaimana jika sampai kita didiamkan oleh Tuhan? Pemazmur dalam kitab Mazmur yang kita baca hari ini sedang mengalami keadaan sangat lelah dan tidak mampu lagi menghadapi beragam persoalan yang bertubi-tubi menimpanya. Dalam Mazmur ini, kita menemukan pemazmur sedang mengeluh kepada Tuhan dengan beberapa pertanyaan. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bukankah doa-doa seperti ini juga yang sering kita ucapkan kepada Tuhan untuk menyatakan ketidakmampuan kita mengatasi persoalan hidup? Ungkapan hati seperti pemazmur ini menunjukkan kepada kita bahwa ia merasa seolah-olah Tuhan meninggalkannya. Tetapi satu ucapan terakhir yang kita patut cermati dan kita teladani adalah ia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itulah yang membuatnya dapat bertahan dan tampil sebagai pemenang pada akhirnya. Apakah yang memampukan pemazmur untuk bertahan? Ya, kasih setia Tuhan. Kasih setianya menyediakan perlindungan dan kekuatan bagi pemazmur sehingga ia mampu bertahan jauh melampaui batas kemampuannya sebagai manusia. Keadaan pemazmur memang tidak langsung berubah saat itu juga, tetapi cara pandangnya berubah. Ketika pemazmur mengingat kembali apa yang telah dilakukan Allah kepadanya di masa lampau, saat itulah terjadi perubahan dari keluhan menjadi pujian. Begitu juga di tengah pergolakan badai hidup, kita pun dapat mengandalkan kasih setia Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak, tetapi kita akan menyaksikan kuasa-Nya yang menolong dan meneguhkan kita. Mengingat kasih setia Tuhan di tengah pergumulan hidup akan memampukan kita bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pokok doa kita pada hari ini, mari kita sama-sama mendoakan Sekolah Tinggi Teologi Baptis, yaitu STBI Semarang, STBI Medan, STT Baptis Jakarta, STT Baptis Bandung. Mari kita juga berdoa untuk dosen, karyawan, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis,
senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian renungan kita pada hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.